Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari surat Paulus yang pertama kepada orang-orang percaya di Korintus dan kita telah sampai ke pasal 13. Dalam pasal terakhir, pasal 12 dan dalam episode sebelumnya, kita berbicara tentang karunia-karunia Roh Kudus dan semua itu terkait dengan Roh Kudus. Sementara karunia-karunia yang disebut dalam Roma 12 terkait dengan Allah Bapa dan karunia-karunia yang disebut dalam Efesus 4 terkait dengan Kristus yang adalah kepala dari tubuh. Hari ini kita akan berbicara tentang pasal 13, kasih. Untuk memulai izinkan saya menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Dr. Farid Zaki. Selamat datang Dr. Farid. Selamat datang. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Dr. Farid, salah satu penulis puisi yang adalah seorang percaya, menulis tentang kasih. Betapa hebatnya kasih yang luar biasa dari seorang pencipta yang tidak melupakanku. Yang agung menyerahkan dirinya, ia menjadi miskin walau ia kaya. Tidak ada kesombongan, tidak ada cemburu, tidak ada kebencian. Tetapi berkat-berkat dan segala penyediaan ada dalam kasih sepanjang waktu berjalan. Kasih percaya segala sesuatu, dalam kasih ada ketekunan dan sabar menanggung. Kasih adalah mahkota keindahan, kasih adalah perkenanan dan kemuliaan yang bertahan selamanya. Ini adalah tentang kasih. Namun apa yang Alkitab katakan tentang kasih, ini adalah tema dari pasal 13. Izinkan saya membaca beberapa ayat kemudian kembali untuk bertanya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Kata-kata ini adalah tentang kasih. Saya ingin tahu dari Anda apa saja jenis-jenis kasih, jenis manakah yang dibicarakan oleh pasal 13? Sebenarnya saya menganggap pasal ini sebagai lagu yang paling indah yang pernah ditulis dalam literatur. Tentang kasih, tidak ada puisi atau lagu lain yang dapat menandingi lagu ini, yang ditulis oleh Rasul Paulus. Posisi lagu ini sangat penting dan menarik perhatian kita. Paulus lulus dalam pengajaran-pengajarannya kepada jemaat di Korintus. Lewat sebuah jalinan yang jelas. Ia bicara pada mereka dalam pasal 12 tentang karunia-karunia Roh Kudus. Daftar karunia-karunia. Lalu dalam pasal 14 ia mengatur cara memakai karunia-karunia ini. Namun di antara kedua pasal ini, 12 dan 14, ia menempatkan pasal 13 tentang kasih, seolah kasih adalah salah satunya atmosfer sehat di mana karunia-karunia bisa dipraktikkan dengan cara yang benar. Dan untuk membangun gereja, dengan kata lain, ada satu ayat lain dalam 2 Timotius 1 yang berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang memberikan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketiga kata ini ditemukan dalam 3 pasal sebelum kita. Apakah itu? Kita menemukan kuasa dalam pasal 12, karunia-karunia rohani.
Kita menemukan kasih dalam pasal 13. Kita menemukan penguasaan diri atau keseimbangan dalam pasal 14. Sedangkan untuk jenis-jenis kasih yang Anda tanyakan kepada saya dapat mengatakan bahwa ada 4 jenis kasih. Bahkan dalam bahasa Yunani ada 4 kata. Jenis pertama adalah kasih manusia yang natural yang kita temukan dalam ibu-ibu dan kasih ayah, dan ini adalah kasih yang sangat anggun dan indah. Atau juga kasih persaudaraan. Jenis kedua adalah kasih persahabatan antara teman-teman yang setia, di mana mereka saling bertukar rahasia. Jenis kasih ketiga adalah buruk, kasih yang penuh birahi. Keinginan untuk memiliki yang ia kasihi dan memuaskan hawa nafsu seseorang lewat dia. Jenis kasih keempat adalah kasih yang memberi dan berkorban, yang menemukan kebahagiaannya dengan membuat orang yang ia kasihi bahagia dan itu tidak tergantung pada reaksi orang yang dikasihi. Saya pikir jenis kasih keempat adalah jenis yang digambarkan dalam lagu ini. Pada faktanya, jenis ini sangat terkenal di Yunani sebagai agapi atau agape. Memberi. Kasih ini adalah kasih yang berkorban dan memberikan kasih. Inilah kasih Allah, inilah kasih Kristus. Inilah jenis kasih yang memenuhi Alkitab, khususnya Perjanjian Baru. Izinkan saya berkata, sifat dasar Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Esensi kekristenan adalah kasih. Jika kita mengangkat kasih dari esensi ini, kekristenan cuma akan menjadi sekedar suatu agama. Pengetahuan sinis namun tanpa sebuah esensi yang memperindah dan menghiasi serta membuatnya begitu indah. Benar, Anda berkata menurut urutannya kasih mendahului penggunaan karunia-karunia. Ya, Jika kita ingin memberi sebuah saran kepada gereja dimanapun, akankah kita sarankan untuk mengejar kasih atau karunia-karunia? Atau untuk mempraktikkan karunia-karunia? Di manakah letak kekayaan dan kemiskinan di bagian ini? Anda tahu dalam kitab Amsal ia berkata, lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Saya akan menerapkan ayat ini pada situasi gereja mana saja. Jika ada beberapa karunia, disertai kedamaian, atmosfer kasih, penerimaan, setiap orang menerima saudaranya, dan setiap wanita menerima saudarinya, tidak ada kebencian, tanpa umpatan, tanpa gosip, gereja ini akan bertumbuh dan anggota-anggotanya akan maju secara spiritual. Mengapa? Bahkan jika karunia mereka sedikit karena kasih membangun. 1 Korintus 8, pengetahuan buat orang menjadi sombong tapi kasih membangun. Sebaliknya, jika ada sebuah gereja penuh karunia-karunia roh, tetapi tidak ada kasih, jadi saudara-saudaranya atau anggota-anggota gereja cemburu dan iri. Dan seterusnya seperti jemaat di Korintus. Hasilnya adalah jemaat ini akan terpapar pada perpecahan, bukan untuk dibangun atau berada dalam kesatuan. Kita akan rehat sejenak, lalu saya akan bertanya tentang bahasa malaikat. Dengan bahasa apakah para malaikat berbicara, atau adakah arti lain di balik perkataan ini setelah rehat? Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan studi kita di pasal 13. Dr. Farid, saya telah bertanya tentang bahasa para malaikat. Apakah bahasa para malaikat? Saya belum mendengar malaikat berbicara kepada saya secara pribadi, namun saya membaca tentang para malaikat berbicara. Alkitab penuh dengan insiden di mana para malaikat berbicara. Saya akan menyebutkan. Misalnya ketika Gabriel datang berbicara kepada Maria yang diberkati tentang kehamilannya sebagai seorang perawan, bahwa ia akan mengandung. Tuhan kemuliaan Tuhan Yesus yang bicara kepadanya dalam sebuah bahasa. Bahasanya sendiri. Dalam bahasa yang dimengerti oleh Maria. Malaikat menempatkan diri pada Yusuf di kemudian hari untuk membawa Maria dan anak itu serta melarikan diri ke Mesir. Melarikan diri dari tirani Herodes. Para malaikat menempatkan diri pada saat kelahiran Kristus memberitakan kepada para gembala, lalu mereka berseru kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Jadi hal berbicaranya para malaikat bukanlah hal yang misterius. Namun pada faktanya di sini adalah
Jika kita menganggap gaya retorikal, pertanyaan tak butuhkan jawaban yang dipakai Rasul Paulus, kita menemukan bahwa ia menaruh 4 asumsi. Asumsi-asumsi ini sebelum ia menekankan pentingnya kasih, ia memulai perkataannya dengan 4 asumsi yang mustahil terjadi. Jadi ia berkata, jika benar bahwa aku berbicara dengan bahasa manusia, dalam pasal sebelumnya, ia sedang membicarakan karunia berbicara bahasa roh. Jadi ia berkata bahwa saya akan menganggap bahwa saya telah menerima karunia berbicara dengan bahasa roh. Karunia berbahasa roh yang diberikan kepada semua orang dan bukan hanya itu, namun saya hanya bisa mengetahui bahasa malaikat. Namun, bila saya tidak mempunyai kasih, saya telah menjadi gong yang berkumandang atau canang yang bergemerincing. Atau lonceng melakukan apa? Gemerincing. Ini adalah asumsi pertama yang ia buat. Sebuah suara tanpa esensi. Sebuah suara tanpa makna dan kita mendapat sebuah pelajaran dari sini. Apakah nilai dari kefasihan, kelancaran berbicara, dan kemampuan berbicara yang hebat, apakah nilainya menjadi orang yang fasih bicara dan berkata-kata dan saya berdiri di belakang mimbar dan menikmati orang-orang lain atau mempengaruhi mereka, namun saya tidak mengasihi para pendengar saya? Benar. Itu terkadang nilainya. Iya. Jadi inilah arti dari pernyataan bahasa para malaikat. Ya. Kita akan menuju ke hadirin untuk mengambil pertanyaan. Kita melihat dalam ayat 4 sampai dengan ayat 8, banyak deskripsi indah tentang kasih. Kasih itu sabar, murah hati, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Sampai ia berkata kasih tidak berkesudahan. Kami ingin tahu kualitas-kualitas kasih ini, sehingga kasih kita dibentuk menurut model atau contoh ini. Ya, benar. Sungguh kami perlu mengambil pelajaran dari ayat-ayat ini, Dr. Farid. Jika saya menghitung deskripsi-deskripsi yang ia sebutkan tentang kasih, saya akan menemukan ada 15 karakteristik. 8 diantaranya didahului dengan kata tidak. Itu artinya bahwa kasih tidak melakukan hal-hal ini. Dan 7 tidak dikahului dengan kata tidak, namun semua itu ada deskripsi yang positif. Negatif dan positif, 8 negatif dan 7 positif. Ini penting bahwa kasih bekerja secara positif. Tetapi juga kasih bebas dari hal-hal lain. Mengenai sisi positifnya, ia berkata bahwa kasih itu sabar dan murah hati. Apa arti sabar? Itu adalah panjang sabar. Menanggung hasutan, menanggung gangguan. Kasih itu murah hati, artinya kasih itu lembut, penuh belas kasihan, peduli kepada orang lemah. Kita bertemu dengan orang lemah, kita bertemu dengan orang yang mungkin tidak setingkat dengan pemikiran kita. Atau mereka tidak memahami kita dengan baik. Kita berada di era di mana ada berbagai tingkat pemahaman antar generasi-generasi. Kini ada sebuah teknologi yang orang muda memiliki kemampuan 2 kali lipat untuknya dibandingkan orang tua. Jadi ada sebuah bahaya orang-orang muda saat ia berbicara, misalnya pada seorang saudara yang lebih tua di gereja, untuk membuatnya merasa bahwa ia tidak memahami apa yang sedang dilakukan. Tidak, terima kasih. Itu sabar dan murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Cemburu adalah menginginkan orang lain kehilangan hal yang baik yang ia miliki. Bukan hanya merasa iri terhadapnya. Ia merasa cemburu dan sedih karena orang lain memiliki sesuatu yang spesial. Kasih tidak cemburu sama sekali. Namun, nanti kita akan menemukan bahwa kasih bergembira dengan apa yang Allah berikan kepada orang-orang lain. Kasih tidaklah memegahkan diri, tidak memamerkan diri, tidak berbicara tentang pencapaian-pencapaiannya. Kasih itu tidak menyombongkan diri, mengenal batasannya. Sungguh ini menunjukkan pada kita bahwa orang yang mengasihi adalah seorang yang dewasa. Siapakah orang yang mengenal batasan-batasannya? Siapakah orang yang tidak berpikir dirinya lebih tinggi daripada dia yang sebenarnya? Sebelum berbicara tentang deskripsi lainnya, saya teringat sebuah kisah tentang misionaris pertama dalam sejarah misi penginjilan modern, William Carey. Misionaris ini, misionaris Inggris untuk India, seharusnya distrik Bengali. Apakah pekerjaan orang ini awalnya? Ia adalah tukang mereparasi sepatu. Tukang sepatu. Setelah ia menjadi misionaris yang terkenal yang Allah pakai untuk melakukan hal-hal yang besar dan dahsyat, muncul seorang yang cemburu kepadanya. Yang memandang kepadanya dengan berkata, "Apa kamu sedang berjualan sepatu?" Maka misionaris besar ini menjawab, "Tidak, saya dahulu memperbaiki sepatu-sepatu tua." Kasih tidak memegahkan Dia diri, mengenal nilai dirinya. tidak sombong, dan bersedia menjadi rendah hati. Tidak mencari-cari jalan untuk menunjukkan kehebatan pribadi. Lalu ia berkata kepada kita, kasih tidak bersikap kasar. Saya ingin berhenti di sini sejenak.
Apa arti tidak bersikap kasar, tidak berbicara dengan sifat yang tidak layak? Kata-kata yang diucapkan pulih dulu. Itu berarti bahwa kasih penuh dengan kehalusan. Kekristenan itu halus, kekristenan itu moral atau akhlak. Beberapa orang dengan dalih keterus-terangan. Mereka berkata, kami terus terang dan mereka membuka rahasia-rahasia. Beberapa orang dengan dalih disiplin bahkan di dalam Melukai gereja, orang-orang lain. apa yang sedang ia lakukan? Ia sedang melukai perasaan orang-orang yang lemah. Beberapa orang dengan dalih kejujuran, mereka menghantam orang-orang di hadapan mereka. Namun kasih tidak melakukan hal seperti itu. Kasih bertindak dengan sopan. Kasih memikirkan orang lain dan mempedulikan perasaannya. Kasih tidak bersikeras dengan kehendaknya sendiri. Kita berhenti sejenak di karakteristik ini. Benar, saya ingin berhenti di sini juga. Malah saya ingin mengambilnya dan menerapkannya secara langsung ke kehidupan pernikahan. Saya akan berkata, pertama tentang kehidupan pernikahan, lalu tentang kehidupan bergereja. Saya ingin berkata bahwa setiap rumah yang mau memakai kata ini atau kalimat singkat ini sebagai slogannya akan menjadi rumah tangga yang sukses. Kasih tidak memaksakan kehendaknya sendiri, jadi suami tidak berusaha untuk mendapatkan hak-haknya dahulu. Demikian juga dengan istri, setiap hari mereka berusaha untuk mempedulikan hak pasangannya. Sekarang ini komunitas-komunitas tidak seperti itu lagi. Namun, jika saya berkata bahwa komunitas dalam keluarga, keluarga yang memahami arti dari kasih dan mempraktikannya dengan kuasa Allah akan mengalami pencarian yang saling menguntungkan demi kebaikan pasangannya. Juga pada faktanya saya teringat sebuah kisah tentang dua bersaudara. Salah satu dari mereka telah menikah sementara yang lainnya masih lajang. Mereka memiliki tanah pertanian. Lalu suatu malam saudara yang lajang berpikir tentang saudaranya yang sudah menikah dan memiliki anak-anak. Bahwa ia pasti sedang butuh lebih banyak uang daripada dirinya yang masih Karena lajang. ia mempunyai sebuah keluarga. Ya, jadi ia berpikir untuk mengambil sebagian dari hasil panennya. Kisah ini terjadi di masa lalu di atmosfer pedesaan. Ia berpikir untuk mengambil sebagian dari hasil panennya dan menaruhnya di gudang saudaranya yang sudah menikah. Pada suatu malam, tanpa ada yang memperhatikan dia, keesokan harinya, hal yang sama terjadi. Saudara yang sudah menikah teringat akan saudaranya. Ia berpikir, saudaraku seharusnya menabung supaya bisa nikah. Dan Allah sudah memberiku banyak, jadi aku akan memberi kepada saudaraku yang lajang sehingga ia bisa hidup dan mampu membiayai pernikahannya. Banyakkah saudara lihat situasi ini berlanjut. Selama beberapa malam, sampai pada suatu malam masing-masing mereka tanpa mengetahui bahwa saudaranya punya ide yang sama. Maka bertemulah mereka di tengah malam di jalan. Masing-masing mereka memandang saudaranya. Kasih tidak memaksakan kehendaknya sendiri. Jika saya berkata bahwa saya dapat mengganti kata kasih di sini dan berkata Kristus. Karena kasih adalah Kristus dan Kristus adalah kasih. Oke, kita rehat sejenak dan kembali untuk melanjutkan pembicaraan. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Tetap bersama kami. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Dr. Farid, Anda berkata sebelum rehat bahwa kasih adalah Kristus. Karena dialah yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Ya. Ayat 6 berkata tentang kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Ayat 7, kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Mengenai poin percaya segala sesuatu, bagaimanakah cara percaya segala sesuatu? Terkadang untuk mempercayai segala sesuatu itu seperti bersikap naif. Ya. Apakah ada arti lainnya? Yang saya paham bahwa hal itu tidak menilai motif-motif. Seperti Anda beritahu saya sesuatu, jadi saya akan menerimanya karena Anda jujur tentangnya. Saya tidak akan menganalisa dulu perkataan Anda dan berkata bahwa saudara ayat mengatakan perkataan ini karena ia punya tujuan tertentu. Jika kita saling mengasihi, saya akan terima perkataan Anda dengan percaya niat-niat baik Anda sepenuhnya. Namun jika tidak ada kasih, saya akan mulai menganalisa. Perkataan Anda dengan berpikir, Anda mungkin memaksudkan hal yang lain. Mungkin Anda ingin menyampaikan sebuah pesan dengan cara ini. Tidak. Kasih percaya Saya segala harus dengan sesuatu. sadar percaya kepada siapa yang berbicara Benar. dengan saya. Anda juga harus memperhatikan seandainya seseorang akan berkata, kami hidup dalam komunitas dan di tempat bekerja, mungkin seorang memberitahu saya sesuatu. Akankah saya menerimanya seperti itu saja? Sebenarnya kata di sini menjabarkan atmosfer tentang kasih yang berlaku di tengah orang-orang percaya di gereja.
Kita tidak boleh lupa bahwa ini adalah kerangka utama. Jika kita dapat mempraktikkan kasih yang sama dengan mereka yang dekat dengan kita dari luar gereja, itu bagus sekali. Namun, di sini ia sedang bicara tentang kasih dalam lingkup gereja. Berurusan di antara keluarga Allah. Tepat. Namun dengan mereka yang di luar gereja, Tuhan memberi kita kewaspadaan dan ketajaman untuk membedakan setiap kata Ya, yang diucapkan pada kita. tepat. Kita akan menjawab pertanyaan hadirin. Saya punya pertanyaan tentang ayat 8 yang berbunyi, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Apa poin tentang nubuat dan bahasa roh di sini? Ya, kami tidak memahami pembicaraan tentang ketiga hal ini. Pertama, kasih tidak berkesudahan. Kita dapat memahaminya juga dengan kata lain, kasih tidak pernah mengecewakan. Itu berarti bahwa setiap masalah yang gagal diselesaikan oleh semua cara. Kecuali oleh kasih. Ketika kasih turut campur di dalamnya, ia berhasil. Kasih tidak pernah mengecewakan. Lalu di sini ia membandingkan antara kasih dan dua hal lainnya yang ditemukan dalam gereja. Jadi ia berkata bahwa ada nubuat dan ada bahasa roh. Perbandingan antara nubuat dan bahasa roh di satu sisi dan kasih di sisi lainnya. Ia berkata bahwa akan tiba waktunya. Apakah waktu ini adalah waktu penggenapan kitab suci? Atau kembalinya Kristus untuk membawa kita? Nubuat-nubuat akan berhenti dan pengetahuan. Maaf, nubuat akan berakhir. Dan pengetahuan akan lenyap. Dan bahasa roh Akan berhenti. akan berhenti. Baik, namun untuk kasih tetap ada. Artinya bahwa Alkitab digenapi, tetapi kasih pengikat yang persatukan dan menyempurnakan antara anggota-anggota setiap gereja dan anggota-anggota gereja. Di surga, semua ini akan lenyap. Tidak ada yang akan tetap ada selain apa? Kasih Kasih. akan berlanjut bahkan dalam Kasih tidak surga. berkesudahan. Ya, benar. Terima kasih Dr. Farid. Tuhan memberkati Anda. Kita rangkum Terima episode kasih. ini bersama hadirin. Paulus berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, apakah artinya bahasa malaikat? Alkitab penuh insiden ketika malaikat-malaikat berbicara, misalnya malaikat Gabriel berbicara kepada perawan Maria yang diberkati dan berbicara kepada Yusuf. Ia berbicara dalam sebuah bahasa yang mereka pahami. Juga ketika para malaikat menampakkan diri kepada para gembala, memberitakan kelahiran Kristus kepada mereka. Mereka berbicara dalam bahasa yang mereka pahami. Rasul Paulus membuat asumsi yang rentan diperdebatkan. Jika ia bisa berbicara dalam semua bahasa di bumi, dan juga berbicara dalam bahasa surgawi yaitu bahasa malaikat yang ada di surga, ini tidak akan bisa menggantikan kasih. Iya, tepat. Dalam ayat 5, Rasul Paulus berkata tentang kasih bahwa kasih tidak bersikap kasar dan tidak memaksakan kehendaknya sendiri. Apa yang dimaksud? Kita mengerti bahwa tidak bersikap kasar artinya secara umum mengeluarkan perkataan yang halus, itu berarti memilih perkataan saya dengan hati-hati dan mempedulikan perasaan mereka yang sedang berbicara dengan saya, sehingga saya tidak melukai perasaan mereka dengan dalih bersikap terus terang atau disiplin, atau saya membocorkan rahasianya kepada orang-orang lain dengan berbicara kepadanya dalam cara tidak baik, juga tidak memaksakan kehendak saya. Inilah rahasia kesuksesan untuk kehidupan manapun, khususnya kehidupan pernikahan yang dapat terkena dampaknya oleh karena cara-cara dunia. Benar, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Dr. Farid, Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, Roh Kudus telah menaruh kasih di hadapan kita dalam episode ini. Kasih yang tetap ada dan berlanjut, kasih tidak berkesudahan. Salah satu deskripsi tentang kasih adalah tidak memaksakan kehendak diri sendiri. Kasih yang sempurna hanya diperlihatkan lewat Yesus Kristus yang datang ke bumi ini dan menyatakan apa arti kasih dalam hidupnya. Ia tidak mementingkan dirinya sendiri, dan ia mencari dan memedulikan kebutuhan orang-orang lain. Karena kasih tidak mencari kepentingan diri. Ia mau disalibkan karena kasihnya kepada gereja. Ia menyerahkan dirinya bagi gereja. Itulah kasih yang tidak memaksakan kehendak sendiri. Dan kasih yang tetap ada, stabil, dan tidak pernah gagal, seakan ia ingin memberitahu bahwa tidak ada yang dapat mengikat suatu keluarga menjadi satu keluarga kecuali kasih. Dan tidak ada yang dapat mengikat anggota-anggota gereja bersama kecuali kasih. Tidak ada yang dapat membuatmu menghormati orang-orang lain dan sebaliknya kecuali kasih. Jika gereja atau keluarga atau komunitas telah belajar dari Kristus yang mengajar seluruh dunia untuk memberi dan mengasihi, saya percaya dunia pasti telah berubah. Karena kasih tidak pernah berkesudahan. Pertanyaan episode ini, apa sajakah jenis-jenis berbeda dari kasih? Apakah jenis yang disebut dalam pasal 13? Apa sajakah jenis-jenis berbeda dari kasih? Dan apakah jenis yang disebut dalam 1 Korintus pasal 13? Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai.
سواك يا سيدي حياتي رضاك يا سيدي ما لي سواك يا سيدي حياتي رضاك يا سيدي أنت متكلي تطمئن نفسي حلو ما أشهاك يا سيدي نفسي لا تسلك يا سيدي حلو ما أشهاك يا سيدي نفسي لا تسلك يا سيدي تفرح قلبي أنرت لي دربي حينما ألقاك يا سيدي عذب ما أحلاك يا سيدي حينما ألقاك يا سيدي عذب ما أحلاك يا سيدي تبدد همي تفرج عني وسط الأشواك يا سيدي عيناي تراك يا سيدي في وسط الأشواك يا سيدي عيناي تراك يا سيدي تضمد جرحي تجدد فرحي نفسي في حماك يا سيدي عيني لعلاك يا سيدي نفسي في حماك يا سيدي عيني لعلاك يا سيدي قوتي حبك صخرتي وعدك Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.